Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Ramadhani dari 10 TSN 2. Saya ingin menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 merupakan bagian yang paling inti, paling utama dan menjadi pusat perhatian di dalam karya, tulis ilmiah, makalah maupun penelitian. Pada bab ini seluruh materi yang telah dibahas secara teoritis di bab 2 akan diuraikan, dibahas, dijelaskan, dan dianalisis secara mendalam, rinci lengkap serta sistematis. Di sini akan dipaparkan segala hal yang berkaitan dengan langsung topik yang dikaji, mulai dari pengertian yang lebih mendalam, dasar hukum, macam-macam syarat rukun, ketentuan hikmah, tujuan, serta segala aspek yang berkaitan dengan materi tersebut secara luas dan menyeluruh. Pembahasan dalam bab ini disusun sedemikian rupa agar membaca dapat memahami dengan sangat jelas, utuh, dan mendalam mengenai materi yang sedang dibahas, sehingga tidak ada lagi yang samar atau kurang dipahami. Berikut adalah penjelasan yang sangat panjang, luas, rinci, dan mendalam mengenai setiap elemen yang terdapat dalam bab 3, disusun secara sistematis dan berurutan pengertian materi secara lengkap dan rinci. Pada bagian pertama ini akan diuraikan pengertian materi yang dibahas secara sangat lengkap dan mendetail, mencakup pengertian dari berbagai sudut pandang dan sumber yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga terbentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Pengertian secara bahasa etimologi. Penjelasan ini membedah kata atau istilah yang menjadi judul atau topik. Pembahasan dari asal-usul katanya yang umumnya berasal dari bahasa Arab sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Diuraikan akar kata, struktur kata, serta makna harfiah yang terkandung di dalamnya secara mendalam. Penjelasan ini juga mencakup makna asli, makna tambahan, makna kiasan, serta pergeseran makna yang terjadi dari seiring berjalannya waktu namun masih memiliki hubungan erat dengan makna aslinya. Hal ini sangat penting karena memahami makna asal akan sangat membantu dalam memahami makna yang lebih luas dan mendalam dalam konteks agama dan syariah. Setiap kata yang digunakan memiliki akar kata tertentu. Akar kata tertentu yang membentuk makna dasar. Misalnya, kata yang terdiri 3 huruf dasar yang menjadi induk segala dari bentuk kata keturunannya, yang maknanya akan selalu terhubung dan tidak akan pernah terlepas dari makna asal-usul tersebut. Makna harfiah seringkali mengandung gambaran nyata atau perumpamaan yang kemudian diambil makna kiasannya untuk menggambarkan konsep yang lebih luas dan abstrak. Dalam ajaran agama, pergeseran makna yang terjadi
terjadi biasanya terjadi karena penyesuaian dengan konteks penggunaan, namun tetap memiliki benang merah dan hubungan yang jelas. Dengan makna awalnya, memahami hal ini sangat krusial karena banyak kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama. Bermula dari ketidakpahaman akan makna dasar dan asal-usul kata yang digunakan. Contohnya, jika membahas tentang akhlak mazmumah secara bahasa, berarti sifat perilaku atau perangai yang tercela, buruk, dan dibenci. Kata akhlak berasal dari akar kata akhlaqo yakhluqan yang berarti menciptakan, membentuk, atau tabiat dan perangai. Sedangkan kata masmumah berasal dari akar kata zamama yasmumu zaman yang berarti mencela, membenci, atau sesuatu yang tidak disukai dan tidak baik. Jika membahas hidup, berfoya-foya secara bahasa berarti menghamburkan harta hidup, mewah, bersenang-senang tanpa batas, serta hidup yang tidak memiliki tujuan yang benar. Kata foya-foya berasal dari kata yang bermakna yang berlebihan dan melampau yang batas yang wajar dan yang ditetapkan. Setiap kata yang digunakan diuraikan satu persatu maknanya agar tidak ada keraguan atau kesalahpahaman dalam memahami makna dasar yang dimaksud. Penjelasan ini juga mencakup bagaimana kata tersebut digunakan dalam puisi Arab kuno, dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab, serta bagaimana maknanya diadopsi dan dikembangkan dalam istilah agama dan syariah. Pengertian secara istilah. Terminologi bagian ini membuat pengertian yang disepakati dan digunakan secara umum dalam lingkungan agama Islam, baik yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, maupun yang dimukakan oleh para ulama dan ahli ilmu. Pengertian ini lebih spesifik, terdapat dan disesuaikan dengan konteks pembahasan di sini. Di sini juga dikemukakan berbagai pendapat para ulama dan ahli fikih yang berbeda-beda dalam merumuskan pengertian tersebut. Kemudian diambil kesimpulan yang paling kuat, paling tepat, dan paling mendekati kebenaran yang disepakati bersama. Selain itu juga dijelaskan batas-batasan makna, ruang lingkup, serta hal-hal yang termasuk dan tidak termasuk di dalam pengertian tersebut agar pemahaman menjadi sangat jelas dan terarah. Pengertian secara istilah merupakan kesepakatan para ahli ilmu untuk memberikan batasan dan makna khusus terhadap suatu istilah agar tidak terjadi kerancunan makna saat digunakan dalam pembahasan. Keilmuan pengertian ini dibangun di atas makna bahasa, namun dipersempit dan disesuaikan kebutuhan ilmu dan aturan.
aturan agama. Dalam merumuskan pengertian ini, ulama menggunakan metode mulai dari menyebutkan sifat-sifat yang ada padanya, menyebutkan unsur-unsur pembentuknya, menyebutkan dampak dan akibat yang ditimbulkannya. Berbeda rumusan pengertian antar ulama, biasanya karena perbedaan sudut pandang dalam melihat objek yang dibahas. Ada yang melihat dari segi penyebabnya, ada yang melihat dari segi bentuk pelaksanaannya, ada yang melihat dari segi tujuannya, dan ada pula melihat dari segi akibat yang ditimbulkan. Namun meskipun katanya berbeda, inti dan makna yang dimaksud tetaplah sama dan sejalan. Di bagian ini juga dijelaskan hal-hal yang menjadi ciri khas dari materi yang dibahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.